mudah-mudahan apa yang nanti kita dapat dari sini, pengalaman-pengalaman saya pribadi nanti bisa menjadikan referensi untuk teman-teman dari Kulon Progo. Dan dari saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada jenengan-jenengan semuanya yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti sepulang dari sini, khususnya dari peternak-peternak Kulon Progo, bisa menjadikan pengalaman apa yang didapat dari sini nanti bisa diaplikasikan di peternakan Kulon Progo khususnya dan umumnya untuk semuanya. Saya kira tak perlu terlalu panjang lebarkan untuk sambutan dari saya. Saya cukup berterima kasih sekali kepada beliau semua dan minta maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan kami dan istilahnya penyediaan tempat yang apa adanya. Mohon maklum dan sekiranya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan terima kasih dengan semawan langsung dua singkat. Jadi di sini sesuai dengan judul dan tema dari Dinas Peternakan Kabupaten Kulon Progo, kita di sini sama-sama sharing tentang pengalaman saya pribadi mulai dari awal merintis ternak kambing Kaligesing ini, dan saya sampai istilahnya sampai sekarang seperti ini. Jadi saya bukan hanya menggeluti di dunia breeding, cuman dan juga menggeluti di dunia trading. Jadi breeding ini kita fokuskan. Kalau saya pribadi memang di kandang nggak ada breeding, jarang yang breeding karena sampingnya cuma 2-3. Yang banyak saya fokuskan di peternak-peternak mitra saya. Oke, jadi pertama kali kalau kita mengacu pada biodata 1/1 budidaya ternak kambing Kaligesing. Untuk pendahuluan, kambing Kaligesing ini merupakan kambing yang awalnya dibudidayakan pertama kali setelah dari impor dulu ya, dari India sebetulnya. Ini di Kaligesing, di masyarakat Kaligesing Kabupaten Purworejo. Sebetulnya kalau ngomong Wedhus Jawa Timur ya Wedhus Purworejo jane. Cuman kan beda teknisnya, beda cara ngerawatnya, beda cara pengaplikasiannya nengge peternak-peternaknya. Jadi sistemnya kemungkinan kita ada yang sama dalam sistem membudidayakan, terus dalam sistem tradingnya kemungkinan dari Jawa Tengah sama Jawa Timur ini masih ada kurang dan lebihnya. Jadi di sini kita sama-sama tukar pengalaman di bidang trading maupun breeding, yang nanti supaya apa kita bisa sama-sama mengembangkan di wilayah masing-masing. Jadi di sini saya juga mengembangkan di wilayah saya, terutama Jawa Timur, dengan juga nanti istilahnya mengembangkan lagi yang lebih bagus lagi, gimana potensi-potensi yang ada di wilayah jenengan nanti bisa berkembang secara maksimal. Maksudnya kalau kita lihat dari strategi, dari alam masih mendukung wilayah Kulon Progo dan sekitar untuk wilayah alam untuk beternak. Kalau di Jawa Timur, di wilayah pegunungan ini masih banyak peternak-peternak kambing-kambing lokal. Jadi untuk kambing Kaligesing ini banyak dibudidayakan di sini itu di sebagian wilayah pegunungan dan sebagian lagi dataran rendah seperti di kandang saya ini. Jadi di kandang saya ini untuk pola hijauannya itu terus terang kurang. Sebetulnya yang paling bagus untuk kambing sendiri pun adalah dari hijauan. Kita teruskan dulu. Jadi kambing Kaligesing ini populasinya banyak berkembang di Pulau Jawa, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Yang utama adalah Jawa Tengah. Memang kambing Kaligesing ini sebagai kambing Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur identiknya kan kita kambingnya Senduro Pak nih. Untuk Jawa Timur ikonnya Senduro, jadi kambing etawa Senduro. Cuman dari sini, dari dulu sampai sekarang ini banyak digandrungi oleh peternak-peternak kambing, terutama peternak kambing seni, karena kambing Kaligesing ini mempunyai ciri-ciri fisik atau istilahnya di sini tidak dimiliki oleh kambing-kambing lain. Jadi keunggulan kambing Kaligesing ini
kalau bagi saya cara ngomongnya kasta itu sudah kasta tertinggi ketimbang kambing jenisnya daging, kambing jenisnya susu. Kalau kita ngomong di kambing Kaligesing ini semua sudah ada, tinggal diri kita sendiri istilahnya di sini untuk memanfaatkan kambing tersebut. Jadi kambing Kaligesing ini mempunyai ciri keunggulan, daya adaptasi, daya produksi, dan daya reproduksi yang sangat tinggi. Kambing Kaligesing juga mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh gaul lain. Jadi seperti tadi, jadi kambing Kaligesing ini tidak dimiliki oleh kambing lain seperti kambing pedaging maupun kambing susu. Kambing Kaligesing juga memiliki sisi keunggulan dari kategori susu, daging, dan seni kontes yang terutama adalah eksotiknya. Jadi kambing Kaligesing ini mempunyai nilai seni tinggi yang banyak digandrungi oleh sekarang itu masyarakat maupun peternak milenial. Jadi kalau saya itu ngamati, saya ikut kontes itu kan dari tahun 2017 Bu. Dari tahun 2007 saya sudah ikuti kontes. Cuma dengan perkembangannya kontes, perkembangannya kambing, saat ini kontes itu malah digandrungi oleh kaula muda. Jadi peternak-peternak milenial yang sekarang banyak ikut kontes, banyak cewek-ceweknya cantik, banyak anak muda rada ganteng-ganteng, masih kuliah, masih sekolah SMA. Kadang kemarin yang pegang kambing saya ini yang juara kemarin anaknya masih sekolah SD, tapi sudah seneng wedhus. Wedhus itu juara, muarem ya juara. Nah di situ kan istilahnya dari kita istilahnya apa? Untuk mengembangbiakan kambing di sini, menjaga plasma ini, gimana kita strategi kita dalam beternak itu bisa diaplikasikan di beternak, karena kebanyakan peternak itu tidak tahu spesifikasinya seperti apa, tapi jenengan-jenengan yang ada di sini nanti bisa mewakili di daerah masing-masing, kita bisa menjelaskan dan nanti budidayanya bisa berjalan dengan baik kan gitu. Dari beberapa sifat keunggulan tersebut, kambing Kaligesing yang masuk kriteria kambing seni kontes mempunyai daya jual yang fantastis. Jadi kambing yang masuk dalam kategori seni kontes, jadi setelah kita analisa dari kambing Kaligesing ini sisi keunggulannya dari kategori susu, daging, seni kontes. Jadi susu pun kalau ngomong susu ketimbangnya susu kambing ras lain, ini kalau di daerah sini masih mahalan kambing susu Etawa. Jadi kalau dari susu ras lain seperti susu kambing koploan Jawa atau kambing Sanen Sapera, kalau di sini harga pasaran susu kambing Sanen Sapera harga sekitar 15.000. Tapi kalau kambing Etawa di sini pasarannya itu rata-rata 20.000 sampai 25.000. Jadi kita masih ada sisi keunggulannya di situ. Daging pun untuk kambing Kaligesing ini, walaupun istilahnya kalau ngomong Jawa niku groboh ya. Jadi lek ngomong lemu kadang sih lemu wedhus bur. Jadi tingkat timbangan daging kadang masih bobot wedhus bur yang memang dikhususkan untuk kambing pedaging. Tapi kambing Etawa di sini, kambing Kaligesing ini mempunyai sisi walaupun kelas korban, kelas daging, tapi yang istilahnya untuk peternak, untuk pembeli sendiri masih melihat wedhus itu lek dhewe korban jaluk sing ganteng, yo sing gedhi. Mau nonton yang masjid itu ya marem, timbangin nonton wedhus mak nonton cilik ngono lho. Berarti masih ada nilai tersendiri lah bagi istilahnya peternak pembeli korban di sini. Jadi pembeli korban di sini rata-rata minta kambing Kaligesing ini yang jumbo, rata-rata tinggi sekitar 1 meter minimal. Itu memang harganya juga setiap Sabtu di pasar Kaligesing paling mahal kalau sekupnya daging sekitar 7-8 Mas ya. Ini bakal pasar ya enak kayak gini Pak, itu jadi pasar ya. Sekitar 7-8 itu rata-rata harga di pasaran. Cuman kalau kita ngomongkan sudah masuk nih kategori peminat kambing besar kontes, itu harganya bisa 20, 30, ada yang 40, ada 50. Jadi kemarin hari raya kurban kemarin, akhiran dari kambing saya sini masih dibeli juga mahal. Di peternak saya kemarin juga masih dibeli harga 35 juta untuk korban kelas premium. Tapi kalau untuk korban kelas biasa harga 5 juta, 7 juta, 8 juta harus gede-gede di sini Mas ya. Saya pasar pun makan misalnya. Jadi yang perlu kita nanti tekankan ke peternak-peternak di wilayah, di desa ataupun peternak-peternak kita, jadi kita harus bisa
menerangkan ya, kita harus bisa menerangkan sisi keunggulan dari kambing kali gesing ini. Masalah apa? Kalau di sini memang saya memang gentol banget memperjuangkan kambing kali gesing ini sebagai plasmanuprah Indonesia, dan kambing ini juga tidak dimiliki oleh negara lain. Cuman dalam hal ini saya juga rodok mumet hari ini rodok di media sosial, saya rodok keruh masalah organisasi. Kenapa organisasi dipecah-pecah? Agar supaya peternakan kita tidak bisa solid. Cuman itu tak sebetulnya. Kalau peternakan kambing ini solid, kita bisa ekspor. Kita bisa ekspor ya? Ya, kita bisa ekspor. Nah, hari ini Indonesia sendiri pun masih dijajah dengan impor, dengan komoditas lain seperti sanen, bur, domba pun macam-macam. Nah, hari ini kita memang saya di sini berjuang untuk mempertahankan genetik plasmanuprah Indonesia ini. Dan jenengan sendiri pun sebagai wilayah yang ada di Jawa Tengah, juga wilayah cara ngomongnya nenek moyangnya bibit kawite kambing kali gesing ya kudu jane merjuangne Pak nggih. Orang Jawa Timur tok niki ya. Jadi kalau memang peternak itu memang sungguh-sungguh untuk memelihara kambing kali gesing ini, sebetulnya sisi poin-poin untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah banyak sebetulnya. Dari susu, terus dari kotorannya, terus dari dagingnya, dari eksotiknya, itu tidak bisa dimiliki oleh komoditas lain, kambing lain gitu loh Pak. Jadi saya harapkan jenengan nanti di sini juga bisa mengaplikasikan ini ke peternak di daerah. Jadi untuk kelas untuk selanjutnya deskripsi kambing kali gesing, kemudian jenengan sudah tahu karakteristik kambing kali gesing, postur besar, tegap dan kokoh, warna bulu kombinasi putih hitam putih coklat, kepala tegak, profil melengkung, muka cembung, tanduk kecil melengkung mengarah ke belakang. Jadi saya sendiri pun belajar kambing kali gesing ini juga dari kali gesing dulu Pak ya. Jadi saya mempelajarinya dari, kalau jenengan mungkin sudah tidak asing lagi di kali gesing, dibagi yang punya Basuki ya, dari saya banyak belajar dari Bagi, terus dari Mbah Sumar. Jadi orang-orang yang istilahnya di sana memperjuangkan kambing kali gesing dan punya nama, saya memang belajarnya juga dari situ. Terus kalau Mbah Tumpang saya belum pernah interaksi secara langsung, cuman saya mempelajari dari luri-lurinya Tumpang. Terus yang banyak saya baca, banyak saya korek keterangan itu dari Mas Supriyono Hadi sama bapaknya Mas Supriyono Hadi sebagai pelaku sejarah kambing kali gesing. Jadi saya banyak belajar wedhus kali gesing kuwi apa, gawe kumpian piye dadi saiki dadi ngene iki, dadi dari orang-orang itu. Jadi saya dulu belajar di kali gesing itu dari Jawa Timur sendiri, nekat Pak. Gak ada apa-apa, modal ning kali gesing, lagu travel teko dijimuk kanca, nginep ning kali gesing seminggu, patang dino, kadang iso meh 2 minggu nginep ning kali gesing. Mek guru apa Pak? Oleh yo gak apa-apa sebetulnya. Cara ngomongnya golek dagangan juga duwe modal, nek dolan ngamati wedhus iki galure kok iki tak amati supaya bahwa saya mempunyai kunci nanti. Jadi kunci saya nanti setelah dari belajar dari sana saya kembangkan di sini. Kalau aku golek mulan meneh ning pasar gak dihapusi blantik. Lho Pak asline Pak. Masalah apa? Ning pasar kok ada dihapusi blantik iki lurine A, lurine B, lurine C lah itu gak titen. Apa doae iku Pak asline. Jadi makanya saya juga meluangkan waktu, mengorbankan waktu, juga tenaga. Waktu itu saya juga masih anak-anak, masih kecil, istri tak tinggal di rumah, pokoknya bapaknya moro tua, tak tinggal di kali gesing seminggu, 2 minggu gak balik. Mulai ya gak ada apa-apa. Jadi memang perjuangan saya seperti itu supaya apa, kedepannya nanti saya dalam membina peternakan yang ada di Jawa Timur ini bisa serta-merta dipertanggungjawabkan. Jadi nggak asal itu wedhus ke pasar tak omongin kok ini lurine kok kali gesing luri iki akhirnya payu larang berarti kok okeh lah niku mboten. Jadi di sini memang saya dalam peternak itu menguasai dunia ternak dan tradingnya itu bukan semata-mata kita cari uang, bukan semata-mata kita cari untung. Yang kita cari adalah keridhaan dari Yang Maha Kuasa, berkah dari kita apa yang dapat dari sini. Jadi seperti itu. Untuk telinga lebar panjang tergantung ujungnya melipat pendek, ujungnya melipat, ekor pendek dan mengarah ke atas atau ke belakang. Jadi kemungkinan untuk spesifikasi kambing ini sesuai dengan surat mentan, jenengan sudah apalah jenengan dari wilayah Kali Gesing. Bab 2, biodata saya, sejarah dari berdirinya Kaki Putung Farm. Nama saya Ahmad Syafiuddin.
Tempat tanggal lahir saya Blitar 16 Maret 1982 di Dusun Centong Purworejo RT 3 RW 4 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Jadi tempat lahir saya juga di sini Pak. Jadi saya lahir tahun 1982. Tapi pondok sepuh mari pondok tua umur 40 punjul mari. Awal mula berdirinya kaki Petung Farm teruslah saya mulai merintis ternak itu rodok pengen wedhus itu setelah rabi Pak. Jadi rabi satu tanggal Oktober mari rabi kang seminggu aku dididik kancaku tuku wedhus. Jadi tuku wedhus yang loro Bu. Dengan modal minim. Waktu itu memang saya modalnya minim karena saya itu saya itu memang awalnya petani Pak. Jadi kalau dengan tangklet-tangklet di daerah sini sapi ini saya potong biyen tukang nandur lombok ngono tok biyen. Dia mungkin nanti nandur lombok karo sore nyambut kene Pak Kalim itu kuru lombok. Jadi kenal wong namun iku. Jadi sakniki tiyang niku nyawang kula ngoten iki nggih kaget. Wong biyen bocah utun ya pengganene sawah kok saiki teko ngendi-ngendi kan ngoten lho. Jadi memang semua itu roda itu berputar. Jadi kita tuh harus optimis apa yang ada di muka bumi ini, apa yang bisa terjadi bisa terjadi. Jadi semua itu harus kita optimis, jangan pesimis untuk melangkah ke depan. Awalnya saya berdiri puncak modal itu sebetulnya 5 juta. Cuman tak belikan kambing itu 2 ekor. Itu harga 1.500.000 sama 3 juta. Jantan kepala hitam itu 3 juta, kepala merah 1.500.000. Dengan milihnya pengalaman di bidang bideng, dipelihara 1 tahun, lahir 1 ekor jantan kepala merah dan dijual tak jual laku 750 Pak. Pak ini 750 tak tukane bejati zaman semono, tangi nyicil di rumah Jawaku. Nah itu tak tukane hasil jemput tak tukane bejati. Jatine saya nyicil tak niki dur kandang iku Pak, tak grejeni. Gak setuju rumah marahe. Dan jantan dijual lakunya 2 juta. Jadi waktu itu saya jual lagi jantan setelah tak pelihara 1 tahun, tak tawarkan ke penjualnya dulu Mas ya. Itu malah ngomongnya nggak enak. Kandang saya masih kebek, pasarnya sepi. Ini salah satu bakul pasar wis ngono kuwi lah wis. Pasarnya saya sepi, kandangnya saya kebek. Nah niku. Nah, dari pengalaman itulah istilahnya saya untuk pengalaman pribadi untuk membina peternak hari ini dari pengalaman saya seperti itu. Akhirnya tak undangnya bakul pasar tenan Pak. Itu payune memang 2 juta. Jadi aku ngopeni 2 tahun malah rugi 1 juta. Wirong tiga tuku kelecepan dulu waktu itu comberannya cuma kelecepan dulu kalau di sini. Itu waktu itu comberan kelecepan dulu cuma harga per kilo 1.000. Gue sapi. Nah akhirnya rugi Mas. Terus itu tak jual pisan. Ning wedhus ngene jebule didodolane angel. Arep ngedole angel diceluki bakul niku megane magur rego daging. Rego pasar waktu itu. Wedhuse sing wedok tak dol payu 1,4 juta. Jadi cara ngopeni 2 tahun dengan modalku 4 juta, ora berarti 750 kepotong 100, ora berarti 650 tinggi tuku camboran karo tinggi ngarit entek sama itu enggak ada apa-apa. Tapi itulah pengalaman. Dari dulu didikan ayah saya memang bertani dan beternak. Memang dari kedua bidang ini saling berkaitan. Kalau kita ingin memajukan peternak rata-rata nanti arahnya juga ke pertanian. Masa dari kotoran ternak nanti arahnya juga sangat bagus di pertanian. Dari hasil penjualan kambing tersebut sedikit modal, akhirnya tak tambah modal tak tukar sapi Pak. Tak tukar sapi meneh, aku belajar sapi meneh. Akhirnya tak tukar sapi puan. Jadi di sini akhirnya saya belikan sapi perah itu harga 11.500.000, saya ngambil dari Gresik. Waktu itu sapi puan masih bagus karena apa? Masih banyak sapi imporan dari Australia. Nah, saya ngambil sapi perah itu harga 11.500.000, itu keluar susu 25 liter. Kalau sekarang sapi perah keluar 25 liter ngoyo. Masalah apa genetiknya sapi perah sekarang sudah amburadul, sistem breedingnya amburadul. Maka dari itu juga tak buat pengalaman saya di dunia kambing. Jadi seperti itu Pak. Nah setelah tak belikan sapi perah Pak ya, itu tak titipnya gini konco kuitan gini ki. Aku masalahnya belajar merah, lekas belajar merah demok penilai sapi, sentak sapi aku sedih Pak aku. Ya rekosannya bukti seperti itu. Akhirnya tak kon melihara teman saya malah dihapusi malah kono. Wedhus sapi ku diomongne boyongen. Metu anake didol.
diktor tapi saya bati paling 2,5 juta. Nah itu akhirnya tak wene kono sing 1,5 juta kok bagian 1 juta. Saya 10 juta tuh sapi meneh. Nah sapi meneh itu sapi cilik. Akhirnya kalau tak terus kanca kula Pak. Mas turun sama kula sapi rego piro? 5 juta. Kaget kula Pak. Nah muni tekan 10 juta diukur bakul kalau 5 juta. Rugiku 5 juta Pak itu Pak. Akhirnya aku semumet tak dol pisan itu Pak. Tak dol pisan payu 5 juta. Jadi duitku rugi 5 juta. Memang aku dari awal tentu spekulasi Pak. Jadi kalau ajaran dari orang saya mengajari di bidang jual beli, kita memang harus tentu spekulasi. Lek pengen dhewe hasil akeh, lek ndak pengen hasil akeh nyuci spekulasi, turu kan ngoten. Akhirnya malah sapi dicor rugi Pak waktu itu. Rugi laku 5 juta. Nah setelah 5 juta tak belikan kambing lagi. Jadi saya balik meneh ning wedhus meneh. Krono kula senengane wedhus lanang, tak tukokne wedhus lanang rego 5 juta. Ini waktu itu ndasis nang Watem Pak. Cara ngomongnya kelas kontes, waktu itu kontes dinas, saya ikut kontes dinas pertama di Legok, lapangan Legok, Murine Kodim Pak niku Pak. Nah itu kontes dinas pertama. Jadi kalau kontes dinas pertama dengan aku di modal 5 juta tak tukokne wedhus ndasin luwer, sing pokoknya melok kontes Pak. Pokoknya melok kontes, gue ngono nggih kontes niku wedhusku dibiji porae pokoknya melok kontes daftar jenengku nek oleh kaos ya Pak. Dan duwe kaos tulisane kontes dinas iku Pak. Itu marme ndak umum. Saestu niku. Bangga, tenan bangga duwe kaos sekarang sendiri pun peternak kecil-kecil ini mempunyai kaos kontes itu bangga. Dudune laku ki dolanan wedhus untuk asine Pak. Tapi kontes juga ada apa-apa Pak. Masalah apa waktu itu kontes nggak seperti sekarang. Sekarang sudah transparan, sistem penilaiannya juga istilahnya juga sudah objektif, terus bisa dipertanggungjawabkan, nilai-nilai bisa dilihat. Nah dulu enggak, kontes pokoknya dibawa jenenge sapa dibiji. Bijine masih dibiji wedhus iki apa ya ndak ngeru. Saya kan kita sudah ada spesifikasi kan ada kepala sekian, telinga sekian. Peternak sekarang lebih enak belajarnya ketimbang peternak dahulu. Jadi kalau peternak dahulu ngomongnya RP kontes, ya nggak ngerti wedhus niku kontes niku sing dibiji apa nggak ngerti. Ringen Sari dari Pak Medi waktu itu yang peternak kambing itu Pak Medi sama teman saya di Tommy. Nah dari situlah saya mendapatkan istilahnya caranya ngoper wedhus yang apik. Permasalahan apa? Kontes tinggal 3 bulan. Akhirnya wedhus tak opene apik, kontes ning Darejo, Darum Pak, Darejo kontes dinas. Nah waktu itu menjadi momen bersejarah bagi saya. Kaki Petung juara 1 ekstrim dengan bobot sekitar 12, sekian. Jadi awal mula saya meniti karir ning dunia ya kok jenenge Kaki Petung tak gawa kontes mensiasati waktu itu ada enggak di modal masalah pada tuku ndasireng ning gene Tulungagung cemper regane 30 juta. Lah aku mang modal 10 juta iso juara kontes. Jadi ya adik kudu rada sithik-sithik pinter asine. Jadi setelah juara satu nasional tak bawa lagi ke Bintar kontes nasional di di mana Probolinggo itu juara 1 lagi, terus di kontes dinas di Trenggalek juara 1. Kaki Petung laku tuh laku 32.500.000. Jadi waktu itu masih sebagai lakunya paling tertinggi 30 juta 2.500 30 juta 2.500 itu lek zaman biyen iku cara ngomongin nopo duit gredeg Pak kula Pak. Malah rong pernah nyekel duit 30 juta kok puluhan juta. Belum pernah. Jadi ya memang piye Pak ya wong desa Pak, kalau wong desa terus nyekel duit akeh ya gredeg ya. Dari situlah dari lakunya Kaki Petung saya mempunyai pemikiran gini, mempunyai pemikiran dalam benak saya ingin mendalami kambing etawa itu sampai seperti apa. Nah sumbernya etawa itu ada di Kali Gesing. Waktu itu saya diajak bapakku sendiri ke Kali Gesing ke rumahnya Mas Yanto Bonagung. Ya Bonagung Mas Yanto Bonagung ya. Loano ngendi? Kaliboto ya, Kaliboto Mas Luri saya. Nah waktu itu saya diajak ke sana, dia aku jenenge mek pemula, sing ngejarono ki wong senior ya arep ngomong ya gak wani mek gur meneng ya Pak kula Pak. Dijak turu ngene Mas Santo ya turu, sesuk tangi ngerokok kono jagongan aku mek meneng. Mas apa? Lah sing jagongan wong gede-gede gak aku gak ngerti apa-apa. Tapi enggak masalah memang itu
sebagai pengalaman. Setelah di Mas Yanto pulang, nah pulang saya baru mempunyai gambaran gini Pak, aku sesuk kudu iso gede kayak Pak Malikul. Waktu itu wawancara seperti itu. Pak Malikul kan pengirim kambing Etawa dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dari Jawa Timur bawa daging ke Jawa Tengah Wonosobo. Jadi Pak Malikul sama orang Kediri. Maksudnya waktu itu saya rodok bantek Pak ya. Jadi yang golek wedhus golek peternak oleh Bati Selawe, seket pun dibawa Pak Ton Jagol. Nah Pak Ton Jagol sendiri itu antri Pak Ton Jagol itu mulai kali Geseng jam 2 bengi jam 3 bengi. Iku dhek turu subuh itu wong golek wedhus santri Pak. Ini Pak Ton Jagol waktu itu. Jadi nampani wedhus kali Geseng ku antri nek kono milih. Ini Pak Ton Jagol. Jadi memang saya cita-citanya seperti itu, duwe gambaran seperti itu. Tapi sebelum saya melangkah ke situ, akhirnya kula di budal ngulon meleh niku belajar melajari luri. Luri satu, luri Basuki, luri Sumar, luri Tumpang. Waktu itu saya gandeng lek jenengan maksudnya kenal kabeh Mas Aan Neplek. Aan Neplek itu waktu itu masih golek rosok Pak. Jadi dia masih di situ golek rosok. Akhirnya kita kenal sama Aan Neplek, dipelajari golek wedhus sing modele ngene iki anak wedhus sapi, fotone kirim mengetan. Waktu kuwi foto magur MMS, urung enak WA, urung enak apa-apa. Jadi JMMS. Jadi lek Neplek ku ngirimi foto iki anak rego sakmene ning peternak barang ngene. Wah Jawa Timur golek ngene. Lah iku ujung tombake ngene Neplek. Tapi ning kono ya sik diplek foto karo Neplek karo Joko Klembet. Nek sama kenal Joko Klembet ya maksudnya paham ya. Joko Klembet ku piye sepak terjange. Nah dari situ ya gak apa-apa. Memang pengalamannya harus seperti itu melakukannya Pak. Di situ saya mempelajari satu persatu luri. Luri Basuki itu saya mempelajari takok bagi luri Basuki itu yang banyak nih. Masalahnya bagi sendiri pun aku ada bocoran kau ngene Pak Tok, wongnya rada ndak tepak kan Pak. Masalahnya kalau ngomongin luri sing asli Basuki sing di sing ora sing di ki sik simpang siur ngoten lho. Cuman cara ngomongnya sing asli omong bagi mesti bener dikawani Basuki. Lek lainnya mbuh dikawani Basuki produk, aku nggak ngerti kan ngoten Pak. Cuman saya diberi bocoran sama bagi ki nenggek kene. Terus disambung kalau Joko Klembet. Jadi saya mempelajari luri Basuki itu nenggek Solo dari Pak Rasuli, dulu asli anak Basuki. Terus nenggek yang di bawah Haji Soleh. Nah, Bagong Sukliwon. Saya dulu nenggene kandangnya Haji Soleh. Luri Basuki kalau tak titani Pak ciri-ciri sisi-sini. Masalah apa nenggek kene nggak ada recording. Dari dulu kan peternak nggak ada recording loh Pak. Nah kita hanya mempelajari dari segi fisik. Terus yang satunya saya ada informasi di Bumi Ayu. Nah, asal muasalnya Sawunggalih dari Bumi Ayu. Nah, saya datang ke Bumi Ayu, gini Pak Darsito. Saya nginep di sana 1 hari 1 malam. Itu masih ada anak Basuki 2 ekor di sana. Nah, dari situlah saya mempelajari ciri-ciri anak Basuki, putu Basuki, buyut Basuki. Masalah apa? Sing tak duweni wedhus ning kene Mas jenenge kaki petung iku sikile gede-gede, awake kandel, ulun dhuwur-dhuwur, wedhuse gede dhuwur. Lek kuwi tak jagongan bagi sanjange. Lek kuwi lek delok ciri fisike, lah bagi ngomong Pak, lek delok ciri fisike iki ning darah Basuki. Cuman mbuh panake kok ngenti. Masalah waktu itu Pak Ton Jago itu ngambilnya dari Pasar Pendem. Cuman kalau dulu kan nggak enak kiluri sopo-sopo. Masalah yang bawa luri itu memang saya pertama kali bawa luri ke Jawa Timur, ngomongin luri Sumar, Tumpang, Basuki memang saya sama Neplek. Masalah dari dulu Jawa Timur ditutup Pak. Jadi kalau saya memang nggak suka, kita juga harus menghargai pembedar yang dahulu. Kita bisa seperti ini karena hasil jerih payah keringat pembedar luri sampai sekarang. Makanya sampai sekarang peternak takut mesti kilurine sapa. Galune Kosopo itu memang dulu tahun 2015 saya membawa pertama kali lurinya Sumar. Setelah Sumar saya bawa lagi di sini mengorbitkan luri Basuki, baru Tumpang. Tumpang sendiri pun saya ngambilnya dari Pak Sabdono. Wis padha kenal kabeh mestine ngomong Pak Sabdono iki sapa kan biar wedhuse sapa. Nah itu pernah tak ambil dulu di Gunung Kidul, terus diambil Mas Yanto Sangklir. Jadi itu Pradaya Sabdono. Makanya dari semua itu saya mempelajari ciri-ciri fisik satu. Masalah bahwa setiap kambing itu ciri fisiknya dari lurinya si A si B mesti ada. Jadi ciri-ciri paling spesifik mesti ada.
Jadi belajar merawat kambing seni kontes. Jadi kalau saya di sini memang awal mulanya seperti itu, terus saya terjun ke dunia kontes karena dunia kontes itu sangat sekali membantu dalam bidang pemasaran. Karena apa? Dengan kontes kita bisa dikenal semua orang. Kita dengan kontes kita bisa kenal istilahnya teman-teman peternak manapun, kita bisa sharing-sharing tentang kambing itu. Jadi banyak sekali yang didapat kalau kita mengadakan atau kita datang ke event, ke kontes. Jadi niat saya ke kontes itu waktu itu sampai sekarang pun saya mendidik istilahnya mitra-mitra saya di kontes. Jangan sekali-sekali kita itu niat kita ading bahwa wedhusku juara siji, juara loro, juara telu. Niat kita bukan mencari juara. Walaupun pokoknya asalnya nggak juara ya nggak marem. Cuman pokoknya niatnya golek juara. Niatnya kayak golek seduluran, ya. Kita cari konco sing saakeh-akehe. Masalah apa? Lek ading koncone oke. Tatkala nanti istilahnya kita bergelut di bidang ini, pasti nanti ada hubungan. Jadi kita membangun relasi lewat kontes yang bisa ketemu. Lek arep teko niki omahe siji-siji kan jenengan lah, kaya kula arep marani siji-siji kan jenengan ya ado. Engko mereneh ngene sapa ya ado. Tapi lek waktu kontes kita kumpulnya para peternak, itu semua kumpul kita bisa sharing, bisa kenal, terus bisa tukar pengalaman kan wonten. Nah dari sini saya belajar merawat kontes secara otodidak waktu itu dengan kambing kaki petung. Jadi kontes ini pun sebetulnya kalau kita ngomong yang jenengan tadi Pak ya, jadi ngomongin kontes ini peternak cilik cabut untuk peternak cilik short ini pun kan sebetulnya untuk kontes sendiri pun cara merawatnya kita tidak sulit sebetulnya. Jadi pola makannya pun kalau di kandang saya sama, camborannya sama, hijauannya sama. Cuman kita kalau ngomongin kambing kontes kita harus rutin kontinu. Jadi cara kita memelihara kambing kontes itu harus kontinu. Setiap jamnya harus pas. Jadi nggak bisa jenengan saat ini cuma mau nyusu apa makannya saya dipakan isu jam itu, sesuai anak repot dipakan sore, sesuai repot dipakan isu, nggak akan jadi. Jadi harus kontinu. Semua jam makannya kambing itu jam 7 ya jam 7, sore jam 4 jam 4, kalau makan malamnya jam 11 ya jam 11. Itu harus kontinu karena kambing beda dengan sapi. Kalau sapi kurang rong wulan telung wulan didol disetut kena. Setut camboran bisa kalau sapi. Tapi kalau kambing sedikit harus kontinu. Cuman itu dok. Masalahnya kalau kambing setut nggak bisa Pak. Kalau kambing disetut, biasanya kambing daging. Tapi kalau kambing dietawa kita setut, rontok bulunya. Maksudnya di sini kan yang paling berat kita menjaga pola makan sama mengamati pola-pola kambing ini sepama nanti dengan pertumbuhan dan dengan pola makan kita itu nenggek pedusnya piye. Kadang lemu iso, tapi ulune bedrok. Kan ngoten. Nah ini permasalahan di peternak rata-rata yang memelihara kambing kontes seperti itu. Sebetulnya kita dari pengalaman kita sendiri pun merawat itu nggak usah terlalu hati. Sak wulane dadi Pak Purmite. Awalnya dadi lemu ya api. Cuman kok berikutnya wis digejlek Pak. Makanya saya cuman di sini rawatan cuman menggunakan asli susu murni kambing. Jadi nggak pakai susu sapi. Kalau susu sapi tak fokuskan nih kambing-kambing yang nggak kontes. Tapi kalau untuk kambing kontes itu saya fokuskan di susu kambing. Nah itu kita juga melihat fisik. Fisiknya kudu disetut enggak, disetut kudu pirang liter. Terus nggak ada tambahan 12. Makanya apa? Setiap mampu diamboni nutrisi sing kadar proteinnya rada sedikit seperti polar atau karbohidrat seperti jagung langsung ledos gatel. Nah itu ditambani angel. Makanya kita jaga itu dari kondisi waktu kecil. Jadi waktu kecil memang harus kita jaga nutrisinya supaya apa? Besok besar itu bisa tetap sehat. Terus kalau kambing itu dari kecil dipola nutrisi tinggi, terus obat-obatan, kambing paling umur paling lama paling sekitar 5 tahun. 5 tahun sudah. Nah terus untuk lainnya yang jelas untuk rawatan kambing yang jelas itu harus kita mandikan minimal 3 hari sekali.
Jadi kalau saya sanggup siapa? Belum dina bisa ngedusi wedhus. Ngedusi wedhus dhewe iku gak sembarang ngedusi. Ngedusi kleru ngene ya rontok. Jadi kita memandikan kambing keliru cara memandikannya sendiri pun kita juga nanti akibatnya fatal. Cara kita mengaplikasikan sampo antara sampo dengan conditioner dengan deterjen. Nah, itu piye? Nah, jadi kalau kita di sini untuk deterjen kita pakai rinso cair. Jadi deterjen itu kita kasihkan awal, itu supaya apa? Kita menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bulu kambing seperti minyak apa itu bisa agak hilang. Itu kasih deterjen cair. Itu kita campur sama air. Setelah itu kita bilas bersih. Nah, setelah kita bilas bersih, kemudian baru kita conditioner. Bukan samponya dulu, conditionernya dulu. Jadi kita bilasnya setelah kita bilas bersih, kita pakai conditioner. Kalau saya biasanya pakai conditionernya pakai Pantene. Conditionernya Pantene ya. Conditioner sendiri pun ini tidak dianjurkan kita ratakan sampai kulit. Jadi iya conditioner manusia Pantene. Ya, jadi conditionernya kita pakai conditioner Pantene, tapi cara pengaplikasiannya dianjurkan jangan sampai menyentuh kulit. Ya, jadi kita conditioner cuma di luarnya dulu, jadi cuma dibilasnya di luar. Nah, itu nanti kita percikan air sedikit supaya nanti rata. Nah, setelah itu baru kita sampo. Nah, baru sampo, setelah sampo nanti kita bilas bersih benar. Kalau nanti bilasnya nggak bersih, akibatnya juga fatal, gatel. Conditioner sendiri pun kadang rata-rata peternak itu dikasihkan conditioner itu di akhir waktu pencucian akhir, setelah deterjen terus sampo baru conditioner. Itu keliru sebetulnya. Maksudnya apa? Conditioner nanti kalau nyucinya itu tidak, membilasnya tidak bersih, terus keadaan bulu tidak benar-benar kering, akhirnya malah menjadi jamur. Karena conditioner itu kan kalau kita lihat kan itu masih di demok kan lunyu ya. Nah, itu kan nggak bisa. Kalau nanti kambing itu malam, biasanya untuk jenis bulu tebal, apalagi di wilayah jenengan itu dataran tinggi itu biasanya yang keringet mas. Semua adem keringet. Nah, yang keringet conditioner itu nggak bersih, itu ndadekne gatel, berbusik, gatel, kadang wedhus nggak nyapa-nyapa, nggak budikan, nggak apa-apa, malah ngisik, ulune ya nggak brodol, karena apa? Salah yang memandikan, gitu. Jadi yang perlu diketahui di situ. Jadi cara kita mengaplikasikan sesuatu kalau tidak benar, walaupun bahannya api juga jadi. Pola makan pun sama. Pola makan kita itu sama. Kalau cara pengaplikasiannya nggak sama, hasilnya pun tidak sama. Jadi kalau kita ngasihkan pola makan kambing harus sama. Kalau saya memang pagi dan sore comboran, setelah comboran baru kita kasih hijauan kalau ada hijauan pak ya. Tapi kalau di sini nggak ada hijauan, cuman kita belinya kulit kacang hijau. Ini cuma setiap hari rata-rata seperti itu. Tapi nyatanya kalau kambing yang ada di kandang ya kalau si puru-puru ya. Jadi corok ngomongnya di kos, harga pun juga rendah, nggak terlalu tinggi dari kos makannya. Kalau di kandang saya ukurannya kos makan kambing itu perharinya sekitar 3.500 per kambing kalau tak hitung. Itu ya itu sudah makan beli. Makan rata-rata beli rata-rata. Kalau hijauan cuma sedikit. Masalahnya kalau saya hijauan itu anak kandang paling nyari satu hari cuma satu gedekan. Tinggi makan itu sama dengan anak gede sama sak gedekan udah sak bentar tinggi makan terus papat. Yang begini makan udah puluhan pak. Iya, hitung. Jadi kalau ngetum berkat kok pak. Sak itu pak. Nah jadi di sini memang untuk perawatan kambing kontes rata-rata peternak harus belajar benar pada ahlinya. Memang kadang peternak itu nggak biak pak. Mereka magur ngene, delok YouTube ngene. Nah, rata-rata main delok YouTube pak. Nah, disitulah akhirnya nanti terjadi kesalahan, akhirnya berakibat fatal. Tuku wedhus larang-larang, maupun di kelas kontes itu, ngomongnya kelas kontes, ya kita tahu sendiri kita nggak usah ngomongnya kelas kontes. Di pasar Pendem mawon, di pasar Kaligeseng itu wedhus api regane 20 juta pak. Itu rong karan lagi kontes. Saya biasa beli di pasar Pendem ya 20 juta, 15 juta, 30 juta di pasar Pendem saya beli. Karena apa? Kadang kebanyakan orang
mengira saya ya rada gendeng tuku wedhus larang-larang dituku kendemen kan ngoten Pak. Masalah apa? Kita kebutuhan. Nah kalau kita nggak berani seperti itu, hasil bidding kita nanti istilahnya kita mau bersaing dengan wilayah lain nggak akan mampu gitu Pak. Makanya saya di pasar Pendem ngopo jadi apa ya ngono ya. Jadi sorotan tuku wedhus paling kendel. Permasalahan itu kebutuhan peternak saya, kebutuhan kambing untuk persilangan. Kadang kita butuh bahan modelnya seperti itu, ada yang pas ada di sana harganya mahal. Kalau kita ukur harga pasar nggak ketemu. Harga pasaran mana kalau di pasar Pendem rata-rata orang berani beli sekitar 10 juta, saya berani beli 15 juta. Karena apa? Dengan hitungan saya nanti kita silangkan dengan pejantan yang ada di kandang atau di kandangnya peternak, kemungkinan 1 kali peranakan sudah tembus. Jadi 1 kali peranakan sudah tembus membalikan modal gitu. Jadi hitung-hitungan saya seperti itu. Ya, tapi kalau orang-orang itu berbalik beli sing rada murah-murah karena mana api nih Pak. Nah niku sing rada angel. Nah, berarti nih akeh niku Pak. Nah, kula malah terbalik. Kita cari bahan yang memang spesifikasinya masuk, larang pun tak tuku. Kados kula beli raja nggih. Saya beli raja itu harga 150 juta. Kontes ndak iku Pak. Fungsinya kita cuma buat pengembangan di peternak. Kita butuh silangannya dari anak-anakannya raja. Anak-anak raja nanti yang kita silang dengan luri kita gitu loh Pak. Lek ngomongnya kita cuma sekupe kayak kalau sing ngatur di awal tadi kita make fokusnya Pak dodolan tok Pak. Rugi gue Pak, tuku raja 150 juta tangkrut dan di kandang juga tak tagih kontes juga tak dol. Nah jadi kalau kita mikirnya untuk pengembangan harus berani sampai melangkah ke situ. Kalau mikirkan keuntungan, ya tuku sarang. Ini kok tuku di pasar Pendem kok 3.500, kawinnya jantan ngomah sing apik dol 5.000 6.000 bati. Tapi peternak sesuk jeleput Pak iku Pak. Jadi rata-rata sekarang kasusnya banyak itu di media sosial seperti itu. Harga ekonomis, hasilnya selangit nih Pak. Itu memang jargon saya dulu memang harga ekonomis gitu loh Pak. Waktu itu saya di Kaligeseng 2011 2012 sampai 2014 kita beli kambing di sana memang harganya ekonomis. Karena apa? Pasar Kaligeseng waktu itu masih banyak peternak-peternak biasa yang membawa hasil biddingannya ke pasar. Bukan sekarang. Kalau sekarang banyak bakul dari wilayah lain yang bawa ke Kaligeseng. Nah kalau kita tidak jeli-jeli benar memilih barang, ya kita juga ketipu sendiri. Orang Kaligeseng sendiri pun juga ketipu sendiri Pak tuku di pasar Pendem. Bisa wedhus kok Jawa Timur sing kuping nyentang. Iso kau dus pati sing kuping nyentang. Namun itu, saya juga melihat lagi konsepnya para penghobi Kaligeseng sendiri pun dengan konsepnya pedagang-pedagang kami Kaligeseng pun itu rata-rata masih memikirkan diri sendiri. Jadi tidak memikirkan perkembangan. Kalau bisa kita sudah fokus memikirkan berkembangnya kambing itu di daerah masing-masing, toh nanti pun akan menjadi pundi-pundi rupiah bagi kita. Ya seperti Nosawu bagi saya sendiri pun dengan perjuangan saya di sini mengembang biakkan kambing di sini di peternak, akhirnya kan imbal baliknya kita akan simbiosis mutualisme di sini toh Pak. Jadi sama-sama menguntungkan, dari peternak juga untung, dari saya juga untung. Kalau peternak nanti kita bina dengan kambing-kambing yang berkualitas, metu jumlah siji ada tuh peternak ibarat tono itu peternak. Kalau di sini rata-rata sadar Pak, saya beli dari peternak ibarat tono 15 juta. Peternak beli indukan dari sini 10 juta. Jempol bahkan bisa tak beli 15 juta atau 20 juta. Saya jual 30 juta. Itu peternak nggak masalah. Masalah apa? Pertanggungjawaban akhirnya ada di saya, bukan di peternak, gitu loh Pak. Masalah di sini saya jual dengan sistem ada pertanggungjawaban. Jadi jaminan konsumen memang kalau saya ada. Jadi kalau beli kambing dari sini di peternak-peternak sini rata-rata nggak khawatir sesuk ngedoli neng di tuku piro niku sudah dengan berjalannya sistem saya ini peternak sudah percaya. Saya sendiri pun membeli kambing di peternak enggak seperti kita membeli kambing di pasar. Dadak nyang-nyangan, udusmu rego piro? 4.000, 2.000 entuk ora? Enggak entuk. 3.000 entuk, enggak entuk. Enggak seperti itu. Di peternak cuman saya istilahnya wilayah Trenggalek, bagian selatan, ujung selatan pinggir pantai. Itu cuma ngabari, Mas di sini ada kambing sekitarnya 10 ekor mau keluar. Itu kalau saya anak-anak itu masih ada waktu, tak suruh ngambil ke sana. Kalau anak-anak nggak ada waktu, dia yang nganter ke sini.
Jadi nggak ada penawar-menawar wedhusmu tak tuku piro. Nah dari sini sampai sini baru tak mau. Wedhusmu iki regane iki, regane iki, regane iki, regane iki. Namun nggih ngoten mawon menawa Pak. Jadi peternak saya sendiri pun beli dari sini cuman bilang nelpon, "Mas, saya punya dana 8 juta, 7 juta, 5 juta. Saya carikan calon induk." Jadi peternak pun juga tidak tahu Pak, beli kambing dari sini itu wedhusnya rupanya apa, nggak ngerti. Loro tak terno Pak. Cuman saya mesti tanya, iki dingin jodone jantan ndi? Namun itu baru saya cari materi. Makanya saya setiap Sabtu ke Kali Gesing itu kan kita cari materi Pak sebetulnya. Jadi kita masih subsidi silang, masih butuh persilangan dari kambing Jawa Tengah. Nah di sini pejantan-pejantan banyak. Kita dari sana cari materi induk untuk breeding di peternak-peternak sini. Jadi seperti itu. Monggo sing badhe takut mumpung nggih ketemu kula, mungkin sistem saya ini nanti bisa diadopsi jenengan-jenengan yang ada di sana, yang nanti bisa berkembang biak dan mendapatkan istilahnya nanti juga respon baik dari masyarakat peternak sana. Kan masyarakat kalau kita lihat di masyarakat pegunungan itu rata-rata kan fokusnya di peternak Pak ya, peternak. Jadi menjadi suatu pekerjaan setiap hari itu peternak dan di ladang, rata-rata seperti itu. Monggo teman-teman. Cengek atau Pak? Cengek. Karena ini cengek terus kejang, karena ini terus titanus gitu ya. Niku ngapunten Pak. Niku kula piyambak nggih dereng saged. Sami. Cuman masalah niku kan kita bisa cegah. Gitu loh Pak. Pencegahannya seperti apa? Memang rata-rata kalau kasus itu dokter pun dari dokter sini Pak ya, dari dokter sini saya undang dokter sini juga nggak berhasil. Saya konsultasi sama dokter ahli Pak Kosim juga sama Pak. Lagi manusia sama ya. 5% pasti out ya. Nah niku masalah niku Pak, cuman pencegahannya saja. Cuman kadang ya peternak ada yang berhasil. Cuman di ilmu hukum kadang itu diterapkan kena diterap mboten kayak ngene ngoten Pak. Kadang ana sing didusi pertos iku iso dadi balik iso. Nggih, memang benar. Jadi cuman kita pencegahannya Pak. Pencegahannya rata-rata titanus itu kan awalnya terkena titanus itu biasanya cempe. Cempe itu yang paling banyak kasusnya di cempe, yang paling banyak kasusnya. Cuman ada yang kambing besar seperti induk biasanya, kalau jantan jarang. Kalau induk biasanya infeksi waktu melahirkan itu. Terus kalau cempe itu biasanya waktu tali pusar itu belum benar-benar kering, cempe umur 1 bulan ke atas. Itu kadang peternak kecil biasa Pak cempe barmana didone nggih lemah. Dalam mriki mboten wonten balik, tapi lek orang dahulu, peternak dahulu malah waktu wedhus mana didone nggih lemah. Cuman kan konstruksinya dahulu sama sekarang beda Pak ya, kemungkinan dari segi udara, air, tanah sudah terkontaminasi dengan zat kimia kita juga nggak tahu. Makanya kalau cempe di sini rata-rata setelah beranak nggak dikasihkan di tanah. Jadi kandang memang saya kandang belakang ini sebagai sampling kandang breeding sebetulnya. Jadi kandang kita pakai sisi itu kanan kiri, tengah itu lorong, yaitu kambing itu nanti induknya itu di samping-samping, cempenya di tengah. Tengah itu kan posisinya kan lebar. Seumpama buat dikrai cempe isi api Pak. Nah cempe nggak mudun kalau lemah. Nah terus untuk menyusukan itu disusukan pagi dan sore. Karena apa? Sebabnya apa? Untuk apa? Karena induk itu kita sendirikan, cempe kita sendirikan, otomatis kita mempercepat produksi untuk induk. Jadi nek cempene dipisah, induk dipisah, otomatis induk itu mangane ya iso wareg, enggak diganggu cempe disunduli. Nah, lek mangane wareg otomatis
alat reproduksinya dia cepat siap untuk mempersiapkan reproduksi dia. Akhirnya induk biasanya 2-3 bulan, 2 bulan setengah sudah birahi. Malah ada yang cuman 1 bulan setengah sudah birahi. Makanya di kandang saya juga ada induk itu 1 tahun nggak sampai beranak 2 kali. Kadang orang kan berargumen yang ini ngudus setahun mananya suwi-suwi, kadang setahun setengah sih mana pisan, kadang 2 tahun pisan mana pisan. Karena apa? Sisi pengolahannya nggak bisa gitu loh Pak. Makanya kalau kandang tak buat seperti kandang belakang ini, kalau sistem breedingnya nanti lebih mempercepat kita mendapatkan jemple. Monggo Pak lainnya. Oke. Kalau masalah makan untuk hijauan sebetulnya 1 jenis saja nggak apa-apa Mas. Tujuan kita untuk breeding ya. Cuman kalau dari kolonjono saja seperti pacong ataupun odot itu kan masih nutrisinya masih kurang. Kita harus tambahkan lagi makanan tambahan seperti kalau di Jawa Tengah itu kan rata-rata kan brand. Kita pakai brand ataupun di wilayah jenengan itu dari hasil bumi yang di sana ketela juga bisa. Sebetulnya kita itu beternak itu jangan dibuat ribet, dibuat simpel saja. Apa yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan. Ada lahan kosong kita tanami ketela. Ketela daunnya buat makan ternak juga bisa. Apalagi di Jawa Tengah untuk ketela karet berani, kalau di sini nggak berani Pak. Telur karet itu sejarno, saya gitu pakan telur karet saya undang tonggone nyundi sate Pak, itu jelas. Tapi di Jawa Tengah saya melihat kan udah norita pecone godong telur karet dipakannya nggak apa-apa, kembung ya orang, mungkin ya orang gitu Pak, andalan malah. Kemudian betul mantun. Jadi kalau saya bisa dari 1 jenis itu dikasih makanan tambahan lainnya seperti brand untuk mencukupi kebutuhan tubuh ternak itu Mas. Maksudnya kebutuhan yang dibutuhkan kan serat, karbo, protein, kan seperti itu yang dibutuhkan ternak. Jadi kalau bisa dicampur dengan brand. Oke, monggo kalau ada yang lagi. Masih ada lagi enggak? Ya kalau cukup ini saya tak teruskan untuk sistem saya. Jadi di sini saya mau melaksanakan itu 2 sistem, 1 sistem breeding, 2 sistem grading. Jadi di sini saya bekerja sama dengan peternak kecil. Kalau bahasa kita ya mitra itu dalam pengertian saya sendiri pun kita kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan masyarakat peternak kecil yang ada di wilayah Jawa Timur khususnya dan wilayah lain yang ada di luar Jawa Timur seperti Boyolali, terus Sragen, Jawa Tengah malah ada Kebumen, saya ada Kebumen, peternak saya yang di Kebumen juga ada. Terus yang banyak lagi Lampung, hari ini saya Lampung banyak. Jadi saya di sini melaksanakan dua spesifikasi, dua cara, yaitu untuk breeding. Jadi untuk breeding saya di peternak itu rata-rata memang bibitan dari sini seperti yang tak jelaskan dari awal. Jadi yang mengaturnya saya. Jadi peternak itu kalau di sini memang saya fokuskan dalam 1 pintu. Maksudnya 1 pintu itu kalau orang beli kambing dari sini memang fokusnya sistemnya harus pakai sini, SOP-nya dari sini. Karena apa? Kita menjaga peternak. 1, menjaga peternak supaya tidak terombang-ambing dengan istilahnya wong liya lah, bakul-bakul liya. Jadi kita fokuskan, makanya kita punya sistem sendiri. Jadi sistem ini biar bisa berjalan, kita menjaganya peternak dengan sistem 1 pintu. Jadi 1 pintu itu bibitnya juga dari sini, terus yang olahnya juga saya, jadi yang memantau nanti juga saya. Nanti setelah hasil breedingnya keluar, kita analisa di peternak. Setelah umur 2 bulan, 3 bulan, kita analisa yang
bagus yang mana, yang jelek yang mana, baru kita ambil yang jelek. Yang jelek-jelek itu kita ambil, kita keluarkan. Jadi kalau saya yang jelek-jelek sudah masuk rejekan dari hasil peternak, itu tak bawa ke Jawa Tengah, ke pasar Kaligesing, terus sama diambil ke Lampung. Jadi balik lagi ke Jawa Tengah. Tapi yang rejekan dari peternak saya sini. Jadi yang kualitasnya bagus masih tak pertahankan di peternak. Supaya apa? Untuk breeding berkelanjutan nanti. Supaya peternak bisa menghasilkan hasil yang berkualitas dari modal yang sedikit. Jadi peternak kambing Kaligesing ini kalau saya membina peternak nggak harus modal sekian puluh juta, nggak harus modal sekian ratus juta. Modalmu piro mengbudik 2,5 juta, ayo melu aku tak dadekno. Namung ngoten tok, modal 2,5 juta carane piye? Bukane cempe. Cempe sing duwe spek bagus, wedhuse sing rada kuru, dadekno. Baru oleh apik. Jadi seperti itu, nggak harus melok kene modalnya puluhan juta, ratusan juta enggak. Jadi walaupun duit 2,5 juta kok kayak awut telaten, 2 tahun kan sama duit sapi, duit oke. Pokoknya sistemnya benar-benar kita terapkan. Maka dari itu kita sistemnya pakai 1 pintu. Terus kita analisa lagi, kita masih mengadakan seleksi breeding. Jadi kita mengadakan seleksi breeding itu khusus mitra saya. Kontes lah bu, ngarani kontes. Jadi kontes itu khusus peternak saya tuh 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali saya mengadakan seleksi breeding. Di sini tak undang juri-juri nasional. Walaupun cuma kelasnya seleksi, saya undang juri, mau juri yang acak-acak. Jadi kelasnya mau juri ya sing juri-juri profesional, sing juri dhuwur kayak Mas Andi, terus di sini ya jumlahnya Mas Andre, Dokter Amung, terus Mas Ahmad. Jadi juri profesional semua yang tak suruh juri ke peternak saya. Nah dari hasil seleksi breeding itu kita bawa ke kontes kancahnya nasional, kita masukkan dalam tim. Jadi kenapa tim kita itu di kontes-kontes manapun selalu mempunyai gaco-gaco terupdate. Maksudnya apa? Dari peternak itu sudah kita dasari seperti itu. Jadi kita mengadakan seleksi breeding khusus peternak kaki potong farm ini gratis Pak, sampai Pak. Biayanya saya sendiri. Jadi kita memang jargon kita dari peternak untuk peternak. Jadi peternak di sini untuk biaya kontes yang begitu besar kita tidak bebankan pada peternak. Jadi saya kalau mengadakan event seleksi breeding itu rata-rata kita menghabiskan dana sekitar 50 juta. Itu memang fungsi saya memberi semangat peternak, terus kita bisa memilih kambing-kambing peternak yang berpotensi masuk ke tim. Nah tim ini nanti akan kita bawa ke kontes skupnya regional, open, nasional. Makanya lek jenengan delok kula ngoten nek teng kontesan gacone panggah enek kan ngoten niku. Gacone panggah juara. Masa sudah diseleksi dhisik. Setelah diseleksi nanti yang juara di mitra, seleksi breeding mitra, baru kita analisa lagi. Seumpama kemarin kita sudah seleksi breeding di Kampung Coklat, kita tempatnya di Kampung Coklat sama Sarasehan kemarin. Nah hasilnya yang juara mau kita bawa ke kontesnya skupnya open, kita seleksi dulu Pak. Oh wedhusmu kelas E, kiko nek kok go open kemungkinan nggih nomor 3, kemungkinan nggih nomor 2, kemungkinan nek 10 besar. Karena apa? Musuh iki wae kayak ya. Nah ini yang tahu kan saya Pak. Yang tahu petanya kambing yang apik-apik iki wae sapa-sapa kan kula. Jadi di sini masih saya seleksi dulu sebelum kita berangkat untuk tim. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang kualitasnya bagus kita seleksi masuk seleksi, kita bawa ke kontes skala open. Kalau itu nanti istilahnya ada pembeli, kita jual. Jadi peternak di situ keuntungannya di situ, kita adakan seleksi breeding, kita ikut kontes, otomatis itu dilihat banyak orang. Maksudnya apa? Kalau kambing itu setiap kambing itu mempunyai peminat sendiri-sendiri. Jadi jangan kecil hati wedhusku anak sing ngesir gitu. Mesti anak Pak. Masalah apa? Setiap orang itu nyawang wedhus kesenangan beda-beda. Aku senang wedhus model ini, aku senang wedhus model ini. Jadi seperti itu. Jadi dari hasilnya itu kemarin dari hasil seleksi breeding yang di sini itu yang juara 2 sama juara 3 itu kita ambil 25 juta sama 30 juta. Itu umur sekitar 2,5 bulan. Jadi kita masih kerja sama peternaknya, sistemnya saya seperti itu. Jadi peternak itu nggak kapok Pak. Kira ngarani membina, bukan membinasakan kan nonton toh. Rata-rata membinasakan. Jadi sistem saya seperti itu, peternak biar semangat. Wah, sesuk aku
peternak saya tanpa kita suruh, tanpa kita ajari untuk beli kambing mahal, tuku wedhus larang dhewe, Pak. Masalah apa? Tahu hasilnya, lek mana apik iki paine larang, tapi lek mana elek regane pasar. Lah ketimbang wedhus elek karo wedhus apik sing jumlahe sithik. Nah niku peternak kula pengonten niku. Lek riyen peternak kula tukune sing ekonomis, masalah apa? Belum tahu, belum ada bukti. Tukune sing ekonomis, sing regane murah dikawin apik ben metu apik, tapi ndak metu apik-apik. Akhirnya ya walah dhewe, Pak. Jadi seperti itu sistem breeding ke peternak. Nah untuk yang tidak masuk kategori kontes itu tak aplikasikan lagi di sini, tak ambil dengan saya budget saya untuk peternak itu dengan sistem saya itu pengambilan dari peternak minimal harga 2-3 juta lepas sapi. Jadi di peternak sendiri pun sudah tak berikan edukasi. Dari hasil breedingnya itu saya mengambil rata-rata dengan harga 2-3 juta yang tidak masuk kategori ke kontes ataupun ke breeding seni. Tapi kalau masih masuk kategori breeding seni, kita juga lihat barang. Saya ngambil dari peternak umur 5 bulan ya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 8 juta. Cuman yang harga 2-3 juta speknya, kalau ngomong kita speknya ekonomis, tapi dengan galur yang jelas, ini kita masukkan ke peternak saya di bidang pembesaran. Jadi saya ada bidang pembesaran sendiri. Nah ini yang khusus nampung hasil breeding peternak saya yang khususnya betina. Jadi betina ini tak masukkan lagi ke peternak pembesaran. Peternak pembesaran itu dengan modal 25 juta kita kasihkan barang, tak ambil 5 bulan saya memberikan keuntungan 10 juta. Jadi tak ambil lagi 35 juta. Ini sudah tak hitung, peternak itu pengeluarannya kambing yang dari sini itu sekitar 5 bulan, habisnya berapa juta untuk makan atau operasional, masih ada keuntungan. Jadi peternak itu masih ada keuntungan. Rata-rata itu saya survei untuk, asal saya ngasihkan kambing itu 25 juta satu paket itu, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Jadi ada yang harga 3.500.000-an, ada yang harga 5 jutaan, ada yang harga 4 jutaan. Jadi seperti itu. Nah, peternak rata-rata habis operasionalnya cuma sekitar 3 juta sampai 3.500.000. Berarti peternak masih ada keuntungan sekitar 6.500.000 dengan memelihara kambing pembesaran cuma 5 bulan, Pak. Nah, kalau kita hitung sama modal kita untuk pelihara sapi dari sini, peternak mending pelihara kambing. Macam apa? Kita pelihara sapi dengan modal 25 juta, terus operasionalnya pun tidak cukup cuma 5 juta, Pak. 5 bulan kita jual, kemungkinan masih pok rego. Ya, kandangnya peternak sendiri. Kalau kandang saya nggak harus model seperti ini, Bu, ya. Jadi kandang itu bebas peternak, mau kandang pring monggo, panggung harus panggung, mau kandang pakai kayu monggo. Terus pola makannya di peternak saya juga nggak harus pola makannya sama sini. Peternak sudah tak bilang di sini, pokoknya sesuai dengan perjanjian SOP-nya dari sini saya ngambil, saya masukkan tinggi 65-an, saya ngambil harus tinggi minimal sudah 70-an. Berat badan saya nggak hitung, cuman kambing kudu lemu. Masalah kok pakannya apa terserah, nonton loh. Ya tingginya rata-rata dari pilihan, ya rata-rata dari pemilihan bibit saya yang masuk itu 65, rata-rata saya ngambil sudah darah-darah seperti ini dari hasil tampilan di peternak ini. Darah-darah tinggi 70 sampai 75 up. Nah ini kalau darah-darah ini sudah tak ambil lagi di sini. 5 bulan kan tak ambil lagi, Bu, ya, tak ambil lagi. Nah ini masuk lagi kebutuhan ke peternak breeding saya yang lain. Jadi mata rantai perdagangan saya ini, bisnis saya ini sudah tidak terpengaruh oleh pasar-pasar luar. Kita sudah punya pasar-pasar sendiri. Malah saya tuh kalau ke Jawa Tengah masih cari untuk pembesaran pun saya cari Jawa Tengah. Mas Eko kerap jedok, Mas Sulis kerap jedok, aku golek jebol cilik-cilik yang sebagai rego 2.500, 3.000 itu untuk pembesaran tinggi, mencukupi kebutuhan pembesaran yang ada di kandang peternak saya. Nah nanti kalau saya cari yang dari Jawa Tengah yang speknya di bawah kambing dari peternak saya ini, nanti tak pembesaran. Nah itu nanti masuknya itu nanti bukan di peternak saya lagi, tapi saya masuknya di proyek. Jadi kita juga ada hubungan dengan kambing-kambing bantuan pemerintah. Kan rata-rata kalau darah untuk kambingan pengadaan itu kan rata-rata minimal mesti 70 up.
harga sekitar 3.500.000, 4 juta kan seperti itu. Jadi yang baik, yang bagus tak aplikasikan lagi ke peternak breeding saya. Yang istilahnya nggak masuk ke peternak breeding saya, tak kasihkan ke pengadaan proyek di Jawa Tengah. Ya. Saya kan setornya ke Mas Kenye, Mas Ubri, Mas Gato itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kambing yang dari Jawa Timur untuk jantan rata-rata dari Jawa Tengah mintanya banyak yang jantan. Jantan yang speknya tinggi 80-an up sama 90-an up. Nah itu kambingnya jantan kebanyakan dari Jawa Timur. Masa peternak saya banyak jantan juga banyak. Jadi mata rantai yang tak sistem yang tak bikin seperti itu, kita tidak terpengaruh oleh pasar-pasar luar untuk kita memberikan harga ke peternak. Makanya saya di peternak mempunyai harga sendiri, nggak menganut pasar-pasar luar. Waya mudun harganya tetap stabil kalau di peternak saya. Makanya kita adakan satu pintu seperti itu, Bu. Jadi keuntungan peternak kita. Nah, keuntungan peternak kita seperti itu. Ya, kemungkinan jenengan yang ada di Kulon Progo bisa mengaplikasikan ilmu saya ini, Bu. Nah, di sana kan juga peternak banyak. Carane nandur ning peternak ngene iki, sesuk diolah nang ngene iki. Pangkat dadi duit, Mas. Malah Jawa Timur tuh nggak ada, Bu, saya jarang. Jawa Timur pengadaan kambing jarang. Rata-rata Jawa Randu besaran. Jadi 2 bulan sekali peternak mesti bayaran 10 juta. Kalau mempunyai 5 paket berarti 1 tahun dia bayarannya 1 juta. Jadi untuk peternak sendiri pun kita juga ada keuntungan lebihnya di situ. Jadi peternak semangat. Nah, peternak itu dibinasakan, dipejeti, bahasanya kan dipejet ya. Ya peternak nyosui. Nah iya nyosui peternak yang ngudus kacang nyosui. Makanya saya lihat, saya juga istilahnya juga survei, Bu, ya. Saya juga survei di peternak Jawa Tengah. Jadi pengalaman seperti ini, ilmu-ilmu saya ini tak dapat juga dari Jawa Tengah sebenarnya. Saya belajar dari Mas Yanto Luri saya belajar dari masuk di peternak. Berarti kalau penggemukan tadi harga jualnya udah tahu ya, ibaratnya sudah. Perawatannya masing-masing. Iya, sudah. Jadi kalau pembesaran, kalau di ini bahasa bukan penggemukan. Kalau penggemukan beda, Mas. Penggemukan nanti takut saya dikasih sentrat, jadi ini udah lemu, tapi urunnya burin entek, Mas. Nah itu gitu nggak payu. Jadi pembesaran di sini sudah kita plot, pokoknya sesuai dengan SOP kita. Itu kita ngambil di maksimal 5 bulan itu harganya 35 juta dari modal 25 juta. Udah gak dipilah-pilih saja. Enggak, tapi bukan yang bagus tak ambil. Tapi kalau memang benar-benar urgent, peternak itu urgent, memang kudu didol dengan kebutuhan apa anaknya sekolah, apa anak kebutuhan yang tak terduga, itu kudu didol yo terpaksa tak tuku, Mas. Walaupun regane larang ya tak tuku. Masanya juga ada yang di sini peternak sini, pikir. Betul Pak, saya betul. Nek kula betul tetep. Lek barangnya api, walaupun kamu babone meng tuku konggonku bibite meng tukune sekelas 5 juta Pak nggih, jarak-jarak sekitar 5 juta. Terus mana api kekuatanku nuku 15 juta, tetep tak tuku 15 juta. Niku lho kula. Iya, termasuk mitra. Jadi kula memang bahasanya di situ mitra seperti itu, Mas. Kenapa saya tidak membeli kambing dari pemain-pemain lain di sini? Permasalahannya apa? Satu, saya menjaga nama baik saya. Keduanya, aku mau, Mas, untuk diarani ngurusai peternaknya konco. Jadi mereka juga mempunyai sistem sendiri dalam mengembangkan di peternak. Makanya di sini ada yang sambat, bener-bener sambat tenan, rene Mas jaruk tulung. Ki udusku konjen tukang larang-larang tak bayar ndak gelem ki sampean dolan. Ya tetep tak tulungi, Pak. Mitrane lintas kok daerah enggak, Mas? Lintas daerah ya, Saya. Nggih. Tuker tambah juga bisa. Tuker tambah rata-rata lek peternak gini, Mas. Kadang ada yang sudah peternak ya.
sudah punya itu biasanya beli online, rata-rata beli online kebrocok-brocok dikembangin nih, kalau sudah berapa tahun nggak berkembang akhirnya mororine mas iki aku tulung totonan. Nah saya menata diri pun saya juga melihat kambing, kambing itu memang dari belinya dulu sudah kualitasnya sudah bagus, ikan saya didol mas, didol singgi. Enggak malah saya malah tak arahnya mas, tapi kesempatan bakul pasar biasanya jual kabeh pak, tak jual dusku ya itu budget misalnya pak. Nah itu, jadi kalau saya memang itu, jadi kalau kambing itu memang masuk ke breeding, ya tak suruh breeding dulu mas. Seumpama modalnya cuman itu toh, tak ojo didol kabeh jadi ijolnya mas. Saman peranane dhisik sak manak-manake, baru sesuk cempene iki tak jimuke. Cempene pon rego pasar memang payu 500, tapi sama duit cempe 4 udah duit piro? 6 juta sudah doro apik. Nah, iku dikembangke. Sing wedhus elek iki bene manak sak manak-manake. Iku dijimuk hasilnya cempe tinggi tuku wedhus apik. Akhirnya kandangnya sama sesuk duwe wedhus apik tanpa sama mengeluarkan modal, Mas. Jadi kiat-kiatnya seperti itu kita ngolah peternak. Aja saman, Mas iki aku sing wedhus kali geseng. Wedhus dhek iki wedhus nggih omah Jawa-Jawa kacangan iki piye Mas? Apa sing iki penyenang-nyenang kurang piye? Dol kabeh Pak, gak masuk. Nah, aja Mas. Jadi kalau bisa peternak tetap ada barang yang di sini bisa beranak. Maksudnya kalau beranak kan otomatis ATM-nya panggah Mas. Nah itu dari hasil anakannya itu sing saman pola sama pomo cepet papat sama dijori siji sing api sesuk dijorine siji akhirnya sesuk wedhus brai dikawin wedhus api metu api-api. Lah sing manak-manak babon ki mau kan wis akhir kan mesti pangudule saman Mas durung saman dolno saman sesuk njupuk bati meneh. Jadi dari saman ngopeni peternak 20 ya saman ngopeni tenan wis kena wong open bendino Mas. Saman tuku rokok wis gratis Susan. Lek memang saman aneh bener manajemennya bener 20 sama apa ini tenanan peternak itu sesuk dadi sugih sampean itu pasti wis. Tapi lah ide nyidrani peternak gagal harus sugih sithik hilang gitu Pak. Tontonnya wis akeh. Jadi seperti itu nggih boten buka yang jelas itu prinsip dasar pokoknya di sini tadi dari semua yang kita diskusikan bersama tadi bagi saya prinsipnya kita itu hidup kalau bisa hidup kita itu bisa bermanfaat bagi sesama. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang bisa bermanfaat bagi sesama. Keduanya dalam kita mencari rezeki lewat bidang kambing kali gesing ini, kalau bisa kita cari rezeki yang barokah. Jadi kalau kita masalah keuntungan gampang. Di dolanan wedhus kali gesing ini mau ngapusi wong penak pol, arep golek duit sakake penak pol. Kalau hari ini arep ngapusi pemula gampang. Tak wae wedhus 5 juta, tak beli 15 juta menghoh pemula. Tapi kalau apa? Yang saya harapkan cuman kerjaan saya ini berkah buat keluarga saya. Cuman itu Pak. Jadi walaupun saya hasilnya sedikit, tapi tetap bertahan dan yo mundak sidik Pak. Jadi seperti itu, kemungkinan ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi. Mungkin kalau nanti ada yang kurang puas bisa japri langsung atau pas di pasar pendem temu takok nggih. Monggo, ini waktunya juga terbatas. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi hari ini. Saya berharap apa yang saya lakukan di sini untuk mengembangkan breeding kambing kali gesing sebagai plasma upah Indonesia, kita juga menjaganya. Jenengan juga bisa meniru dari pengaplikasian ilmu yang dari saya. Cuman nanti bisa dikembangkan lagi, kemungkinan lebih baik lagi dari sini, kan gitu Pak ya. Jadi ilmu yang dapat dari sini di sana dikembangkan lagi, kemungkinan dengan SDM yang lebih tinggi lagi untuk mengembangkan lebih baik di sana ketimbang di sini. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi lebih baik lagi di sana sebagai sumber ternak kan gitu. Akhirnya dari saya ada kurang lebihnya saya menyampaikan materi. Satu, keduanya saya menyediakan tempat ini ngapunten dengan sangat masih amburadul, belum terkonsep, belum apa-apa. Dari lubuk hati saya paling dalam dan semua keluarga minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, berita wal hidayah dengan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.